Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Suwandi, mahasiswa Unisa dengan NIM 1910301215. Pada kesempatan hari ini akan memberikan materi yang telah di skenario kemarin, yaitu dari Ibu Rizky tentang kasus PPUK. Jadi nanti kita akan jelaskan bagaimana problematika program fisioterapi serta goal settingnya dalam skenario ini pada kasus PPUK. Tapi sebelumnya kita harus tahu sebagai seorang fisioterapi, yaitu tentang diagnosa fisioterapinya atau ICF-nya. Yang pertama adalah body structure, ya, dimana dalam kondisi PPUK ini adanya hambatan atau sumbatan aliran udara yang bersifat irreversibel sebagian dan menimbulkan konsekuensi ekstrapulmoner, makna yang berkontribusi terhadap tingkat keparahan pasien. Kemudian berhubungan dengan respon inflamasi abnormal paru terhadap partikel berbahaya dalam udara. Kemudian adanya hipersekresi mukus, penyempitan jalan napas, dan kerusakan alveoli paru-paru. Kemudian dari sudut dari body function itu adanya batuk berdahak, adanya sesak napas, kemudian adanya spasme, ada penurunan sangkar torak, kemudian adanya perubahan pola pernapasan, relaksasi menurun, dan perubahan postur. Kemudian adanya penurunan endurance. Kemudian dilihat dari functional limitation-nya, yaitu ada gangguan aktivitas sehari-hari, duduk, berdiri, dan berjalan. Kemudian pada disability atau participant restriction ini tidak bisa lagi melaksanakan aktivitas kegiatan sesuai pekerjaannya, misalnya sebagai yang kita lihat di skenario itu adalah menyapu jalan. Kemudian tidak bisa dengan luasa ibadah, tidak bisa melakukan hobi, dan ADL yang terbatas. Kemudian untuk program fisioterapinya bisa kita lihat dari tujuan jangka pendek dan panjang serta teknologi intervensi fisioterapinya. Untuk tujuan jangka pendek, yaitu yang pertama mengurangi batuk berdahak, kemudian mengurangi sesak napas, kemudian mengurangi spasme, dan adanya spasme di sternocleidomastoideo dan trapezius dan musculoscaleni ini di otot pernapasan. Kemudian meningkatkan adanya peningkatan sangkar torak, kemudian memperbaiki perubahan postur, kemudian meningkatkan endurance, dan untuk tujuan jangka panjang adalah meningkatkan ADL. Untuk pelaksanaan intervensi fisioterapi ini yang diberikan yang pertama adalah IR atau infrared, yaitu dalam mengurangi nyeri dada akibat spasme pada otot batu pernapasan dengan infrared, dan mengurangi suhu jaringan untuk mengurangi nyeri, peradangan, dan mengurangi relaksasi pergerakan otot. Kemudian efek biologisnya yang menggunakan cahaya inframerah bergelombang panjang dikaitkan dengan peningkatan suhu jaringan oleh energi kinetik dari molekul, sedangkan cahaya inframerah bergelombang pendek dikaitkan dengan pemanasan selektif lapisan kulit yang lebih dalam dan jaringan subkutan. Dengan demikian menyebabkan efek terapeutik yang positif. Kemudian kita juga bisa menggunakan tes terapi. Yang pertama kita menggunakan postural drainase, perkusi, dan vibrasi. Ini tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan sputum dan spasme otot pernapasan. Kemudian bersihkan jalan napas, membuat menjadi nyaman, melakukan saluran pernapasan, akhirnya batuk pilek dapat terhentikan. Itu menurut Helmi 2005. Dan akhirnya merakit pola fungsi pernapasan, yaitu meningkatkan ketahanan, kekuatan otot pernapasan itu dengan cara breathing exercise, dengan baik itu dengan deep breathing dan diaphragma breathing. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode lain apabila pasien dalam kondisi kurang baik kondisinya, ya. Kita bisa menggunakan ACBT, yaitu Active Cycle of Breathing Technique. Metode ini terdiri dari 3 sub teknik yang dapat diterapkan dalam bersama-sama maupun satu persatu, yaitu dengan yang pertama kita gunakan breathing control, kemudian PE atau thoracic expansion exercise, dan force expression technique atau VET. Ini nanti akan kita ulangi lagi, ya. Kita apabila tahap breathing control, thoracic exercise, force expiration technique atau VET ini
bisa kita ulangi lagi dari awal. Yang tujuan utama adalah membersihkan jalan napas dari sputum. Sputum merupakan produk dari infeksi atau proses patologi penyakit tersebut yang harus dikeluarkan dari jalan napas agar diperoleh hasil pengurangan sesak napas, pengurangan batuk, dan perbaikan pola napas. Ini breathing exercise akan meningkatkan kapasitas inspiratif dan rasa kerja otot-otot pernapasan. Kemudian latihan huffing meningkatkan tidal volume dan membuat sistem kolateral saluran napas sehingga sputum mudah dikeluarkan. Breathing control bertujuan mendidik kembali pola pernapasan tenang dan ritmis sehingga penderita dapat menghemat energi untuk bernapas serta penderita akan terbiasa melakukan pernapasan yang teratur ketika serangan sesak napas. Dengan perpaduan dari kedua teknik ini adalah meningkatkan mobilitas sangkar toraks dan memperbaiki postural. Dan untuk TE atau thoracic expansion exercise ini pada penderita kasus ini adalah dapat meningkatkan mobilitas sangkar toraks dan dengan peningkatan pada toraks saat inspirasi maksimal. TE dapat dilakukan dengan berbaring atau duduk ya, bersandar. Nanti akan kita praktekkan terapis menekan toraks pasien di sisi kanan dan kiri dengan kedua aktif exercise tangannya saat pasien menarik napas maksimal kemudian menghembuskan napas perlahan. Hasil dari ACBT ini dapat diperoleh informasi bahwa selain lebih mudah melakukan sputum, sesak napas menurun dan mobilisasi sangkar toraks lebih baik. Oke, kita praktekkan teknik intervensi fisioterapi yaitu ACBT, yaitu active cycle breathing teknik, di mana ada 3 ya yang akan kita laksanakan, dan ini bisa ulangi lagi dari awal setelah kita laksanakan yang ketiga. Yang pertama adalah breathing control, kemudian thoracic expansion exercise, kemudian yang ketiga free expiration teknik. Untuk tekniknya seperti ini ya, kita laksanakan. Yang pertama itu breathing control, yaitu ya tarik nafas mbak, terus panjang, keluarkan pelan-pelan. Kontrol mbak ya, tarik nafas, hidung, keluarkan. Ini breathing control. Kemudian untuk yang kedua, yaitu thoracic expansion exercise. Nah, kita di sangkar toraksnya, di dadanya ya, kita apa ya, tarik nafas panjang ya, kita ikuti gerakan sangkar toraks sambil kita bantu ya, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan ya. Kemudian yang ketiga yaitu free expiration teknik ya, kita kasih maksudnya force expiration teknik, kita tekan saat melaksanakan ekspirasi ya. Tarik nafas panjang, keluarkan ya, tarik nafas panjang, keluarkan ya, seperti itu ya. Jadi ini bisa kita ulangi lagi untuk teknik yang pertama tadi. Kemudian juga kita bisa menggunakan ACBT tadi juga bisa menggunakan dengan batuk efektif ya. Dan untuk intervensi seperti itu nanti akan kita praktekkan. Kemudian untuk rencana evaluasinya kita menggunakan evaluasi sesak napas, evaluasi peningkatan sangkar toraks, pengeluaran sputum atau skret, evaluasi spasme otot, evaluasi batuk, evaluasi endurance, dan evaluasi ADL. Untuk prognosisnya yaitu kuat vitamnya itu baik, kuat sanamnya baik, fungsionalnya baik, dan kosmetikamnya juga baik. Dan evaluasinya nanti akan kita lakukan evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi nyeri dada dengan PAS ya. Kemudian yang kedua evaluasi sesak napas dengan skala Vogt. Kemudian jumlah sputum yang dapat dikeluarkan diukur, kita menggunakan gelas ukur milimeter dan dihitung min menggunakan uji Wilcoxon Sight Rank Test. Kemudian evaluasi sangkar toraks dengan atrometri meterline, kemudian evaluasi tingkat spase dengan palpasi. Nah, ini evaluasi endurance dengan 6 minute walking test dan ADL-nya dengan London Chest Activity Daily Scale. Kemudian yang perlu kita sampaikan kepada pasien ini untuk edukasinya juga penting sekali. Yang pertama, pasien diajarkan melakukan aktivitas yang ringan, dan pasien diajarkan banyak minum air putih hangat, dan pasien
diminta untuk selalu memakai masker jika berada di luar rumah karena akan bisa terpapar polusi. Dan jangan lupa pasien diminta untuk menghindari atau berhenti dari rokok, atau kita jangan sampai pasien itu dekat sama orang yang merokok. Demikian paparan saya tentang skenario pada kasus PPOK pada kesempatan hari ini. Nanti akan kita praktekkan bagaimana tadi intervensinya, terutama kaitan dengan pasien yang kondisinya ini usianya sudah tua, kondisinya kurang bagus, sehingga perlu kita lakukan AJPT. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.